Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita. Adapun materinya, karena ini kita berada pada akhir bulan 12, maka mungkin materinya adalah muhasabatun nafsi. Artinya adalah materi terkait dengan pentingnya mengintrospeksi diri. Kenapa ini penting? Karena alhamdulillah 1 tahun terakhir ini, kalau kita mau hitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti tidak ada satupun dari kita yang mampu menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian atau seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah itu, la tuhsuha, kalian pasti tidak mampu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak macamnya. Bukan hanya nikmat materi, tapi juga nikmat kesehatan. Tidak hanya nikmat kesehatan, tetapi juga nikmat kesempatan. Tidak hanya nikmat kesempatan, tapi juga nikmat hidayah dan keistiqamahan kita di dalam menjalani hidup ini. Semua nikmat itu seandainya saja mau dibayar atau harus dibayar, tidak ada satupun dari kita ini yang mampu membayarnya. Ya. Tapi itu semuanya gratis. Allah memberikan semua itu kepada kita dengan cuma-cuma. Allah hanya menginginkan dari kita bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu, mau tidak mau kita harus syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la
lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, kata Allah, aku akan menambahkan nikmat-nikmat itu untukmu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, tapi jikalau justru kalian kufur, mengingkarinya, tidak mau memanfaatkannya pada hal-hal yang baik, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku begitu pedih. Bisa dibayangkan, ya. Jadi inilah yang harus kita evaluasi. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih hidup. Betapa banyak saudara-saudara kita dalam waktu 1 tahun terakhir ini mereka sudah pergi, dan kepergiannya itu tidak akan pernah kembali lagi bersama dengan kita di dunia. Maka beruntunglah kita yang masih hidup. Ya, apa kata Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, Ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik wahai baginda Nabi? Apa kata Nabi SAW? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang panjang umurnya dan amal-amal ibadahnya pun juga bagus. Itulah orang yang paling baik. Ya, orang yang paling baik adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, lalu kemudian umur yang panjang itu diinvestasikan dalam hal yang baik-baik. Dengan umur yang panjang itu dia gunakan untuk lebih banyak melakukan ibadah. Itulah orang yang dalam perspektif hadis Nabi sebagai orang yang paling baik. Wa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Sebaliknya wahai baginda Nabi, orang yang paling jelek itu siapa? Ya, kan harus ada opositnya. Kalau ada baik harus ada yang tidak baik. Ayyun nasi syarrun ya Rasulullah, siapa orang yang paling jelek? Ya, kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tetapi sayang amal-amal ibadahnya tidak baik. Ya narutau kami nama konja nasadabita. Dari sinilah kemudian Bapak Ibu, para ulama kita itu mengatakan bahwa manusia itu ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ada yang dipendekkan umurnya oleh Allah, ya. Dalam bahasa Al-Quran, ya, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Jadi ada manusia itu umurnya pendek, cepat mati dalam keadaan muda. Tapi sebaliknya, wa minhum man yantazir, ada juga yang dipanjangkan umurnya. Mereka diberi kesempatan untuk menunggu. Ya, bagaimana maksudnya? Pertama, boleh jadi ada orang umurnya dipendekkan oleh Allah, kata ulama,
Karena amal ibadahnya di dalam umur yang pendeknya itu sudah cukup baginya. Jadi engkau tu tahu mapuncuk sungana na yakia iru amalana bantuan na sungku niri sesena sehingga nolle ni naruntu pamasena kong Allah Ta'ala. Ya. Engkau tu tahu sebaliknya makin na ipalampeki sungai dari Allah Ta'ala. Kenapa dia dipanjangkan umurnya oleh Allah? Ada dua kemungkinan, kata ulama. Bisa jadi hamba itu dipanjangkan umurnya oleh Allah karena Allah masih memberi kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Dia perlu tu ijazah ya. Dan wadiki maka dia malampe sungaku berarti nak jika pun Allah Ta'ala rukapan ni kapan tobi. Maka tu biasa bagawa ya syukurullah dengan nasabah malampe sungaku ya. Maka disisa penderita ada orang itu dipanjangkan umurnya oleh Allah karena sesungguhnya dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya, oleh kusungan malampe sarkuama taubat aku. Ya, kode mau taubat. Iko na tu tahu rugi lada. Makanya dia maka dia minta tahu kami narugi. To malampe isungan na yake dia na membuka amalan-amalan. Jadi bisa jadi ada orang memang dipanjangkan umurnya oleh Allah karena Allah begitu ingin melihat hamba ini menjadi hamba yang baik. Ya, diberikan kesempatan, dilonggarkan hidupnya, dipanjangkan umurnya agar dia bisa bertaubat. Ya. Dan sebaliknya juga memang ada orang dipanjangkan umurnya supaya lebih banyak berbuat baik. Ya. Nah, inilah yang menjadi soal. Bahwa ternyata memang hidup ini Bapak Ibu sekalian adalah tanggung jawab besar. Umur itu menjadi tanggung jawab kita. Yaitu umur Pak berena pun Allah Ta'ala. Ya, tapi ini atai engka kewajibata untuk pakai guna yeru pak berena pun Allah Ta'ala. Pakai guna ditujuna dicegi. Makanya umur itu dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada orang mengatakan umur yang diberikan oleh Allah yang pendek yang panjang itu tidak ada masalah. Itu dipertanggungjawabkan. Ya. Bukankah Nabi SAW itu mengatakan nanti kelak di hari kemudian manusia itu akan ditanyakan tentang umurnya. Ya, apa pertanyaan umur? An umrihi fima afna, kata Nabi SAW. Tentang umurnya di mana dia habiskan umur itu. Tinggi menurut pacapu ya umur. Nah, inilah yang kita mau evaluasi. Inilah yang kita mau lihat dalam diri kita masing-masing, muhasabatun nafsi kita. Kita introspeksi diri kita. Yiru umuru'e nawaringi pun Allah Ta'ala sampai hari ini kira-kira di mana paling banyak kita habiskan. 1 tahun terakhir ini kita lebih banyak di mana? Ini menibawa misal. Ya, ini menibawa misal. Ya. Apakah kita mampu mengatur, memanage umur itu dengan baik sehingga kemudian sebagian dari umur itu juga kita gunakan pada ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, batuanna yer umur seandainya wodingi ibage-bage maka da siaga tawana ibadata si Bapa Allah Ta'ala. Siaga tawana untuk linota, siaga tawana untuk waktu-waktu santai kita. Ya naruh an umrihi fima afna, tentang umur manusia itu di mana dia habiskan. Ya, di mana dia habiskan. Ya, sehingga sebagian orang bijak itu mengatakan begini, jangan sampai ada orang dalam hidupnya umurnya begitu panjang, ya dia bisa kesana kemari, ya ketua-ketua itu memang mencenek urasi loka Jakarta, lokasi Singapura, urasi lokasi Singapura, lokasi Malaysia, urasi di Malaysia, lokasi Cina, urasi Cina, lokasi Jepang, urasi Jepang, lokasi Kairo, urasi mencenek keliling dunia. Hebat, luar biasa, dia bisa kemana-mana. Tapi kata ulama kita, kata orang bijak kita, memang manusia seperti itu. Dia bisa berkelana ke sana kemari, ya, tapi terkadang ada satu tempat paling dekat dari rumahnya dia tidak pernah menginjakkan kakinya di situ. Belana Singapura, belana Korea, belana Jepang, belana Malaysia, Pramana dan Leja. Tapi engkau cek di onron, maka pun ribulana dengan kenal Leja, agak kira-kira masjid kapan? Boleh jadi masjid. Mata ada pepenadin nama Leja kan yang dia jadi masjid. Wah, padahal dia nama reungkos. Aku tu melu loka masjid itu yang kepala akan itu letu. Tapi ada orang bisa ke sana kemari. Ya, ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, kemana-mana. Tapi ada tempat yang sesungguhnya seandainya itu menjadi perhatian baginya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi sayang, dia tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian di situ. Dia nak kenal lejang kengi ajena kumasiji. Padahal min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal umat namu Nabi tak ada. Nah, makanya umur itu dijadikan sebagai bagian daripada tanggung jawab manusia di akhirat. Nah, ini perbuatan kita dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Ngeri sebenarnya kita ini dalam hidup ini. Karena ternyata dalam bahasa Al-Quran tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini kecuali semuanya dicatat. Becutogi, apalagi dari Kumaraja, catat mana? La yubadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak akan membiarkan sesuatu yang kecil ataupun yang besar kecuali semuanya dituliskan, dicatatkan, dihitung semua. Dicatat mana? Ya nak kudena masih ke Allah Taala minta jatuh gini.
apa mutoni maraga becuna sedi agaga pura dipigau icatato degaga makeda ini itu na pentingnya jangan mucatai malah bawa memang ruat capu-capu kertas bawa mabecu togi maraja togi magatogi pokoknya semuanya dicatat magello togi makonja togi setengah magello togi makonja lada togi dicatat mana. Makanya perlu kita tobat maganti ya koto tobat ya tanabulu kita istiqamah dalam taubat kita ya. Astagfirullahaladzim. Tidak ada perbuatan manusia yang luput dari catatan ya. Ini pengadilan Tuhan ya. Ya, ada kitab yang ditulis oleh salah seorang guru kita ya, nama kitabnya itu Al-Mahkamatul Ilahiyah, pengadilan Tuhan. Jadi dia gaga tasesah, dia gaga isuku ipacolo mana matu, ipompo mana matu, tidak ada yang disisa, semuanya akan terungkap ya. Allahumma astur auratina ya Rabb. Dan naqulu kasihum Allah Ta'ala, dia menutupi semua kesalahan-kesalahan kita ya. Apakah boleh kesalahan-kesalahan itu ditutupi oleh Allah? Boleh saja. Bukankah Nabi SAW mengatakan man satara aurata akhihi satara Allahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu mencoba menutup-nutupi kejelekan saudara-saudaranya, maka Allah juga akan menutupi kejelekan-kejelekannya di hari kemudian. Jadi angka numakonja dena sitinaja ibicara, dena sitinaja ibudat tauhid. Cukup ini Nabi yang makoni tobat ni selesai. Makanya maka depan ditata laisa kullu ma yu'rafu yuqalu, tidak semua yang diketahui oleh manusia harus dibicarakan, harus dibeberkan. Angkana cede na cerita sih, kana cede na cerita sih, kana cede na cerita sih. Dan itu na perlu maklumat. Ya, jadi ada sesuatu yang kira-kira lebih layak untuk kita simpan. Nariko angka anu mata salah pura dipigau itu akan dimaganti oleh Allah Ta'ala. Kode gagam misangi aja nata ceritakan ni taube. Ko angka to pura na ceritakan cukup ini na misangi aja nata paletuman ko to lagi sampai-sampai di semana di kampung. Ya. Pak memang katoto to memang makalalai. Ya, napuji memang Tuhan nariko angka anu masalah pura napigau, napuji memang Tuhan ceritanya kita we anu makonja aku. Ada juga orang begitu. Ya, saya tidak tahu kalau dalam ilmu psikologi itu orang seperti ini kok bisa ya kan? Dia merasa lebih puas, merasa lebih bangga ketika aib-aibnya itu dibeberkan kepada orang lain. Ya, padahal si tongan-tongannya justru petunjuk agama itu ya tidak ada satupun dari kita ini bersih, suci, terlepas dari dosa. Semua kita ini punya dosa. Manusia itu pendosa, ya kan? Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Semua anak cucu Adam itu pasti ada dosa, pasti punya kesalahan. Tapi kuncinya kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya anak cucu Adam yang telah melakukan salah dan dosa adalah yang bertaubat. Jadi tobat mani bawang itu bahkan syarek wamang ya Allah Ta'ala, dia menutupi aib-aib kita. Kita ini banyak sekali sebenarnya aib tadi. Ya,
Kita ini punya aib begitu banyak sekali. Ya, kita bertaubatlah kepada Allah. Ya, ngeri. Karena ternyata memang dalam bahasa Al-Quran tidak ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia, volume perbuatan itu besar atau kecil, kecuali semuanya dicatat. Inna subhanahu wa ta'ala la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dicatat mana? Yaitu ini ku suruh ki maca, tak kadang dia lupai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Semuanya ya tercatat. Itulah yang kita mohonkan. Mudah-mudahan ya kekurangan-kekurangan itu kita bisa perbaiki. Nawaringi semoga Allah Ta'ala kita masih bisa hidup pada tahun berikutnya 2022. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki diri ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ternyata hidup itu tanggung jawab. Semua perbuatan-perbuatan itu dicatat. Agana balik dipigau itu bahagia menibau. Yana tu nama kedepan ritai ya nariku angka tahu urap pigau dosa. Ya, maka sebaiknya dia beristighfar. Kalau perlu dia mengambil air wudu, lalu kemudian dia salat 2 rakaat. Kau angkat pura pigau dosa, perlu dia istighfar. Lokem magati mala jenne, napa masuk aja 2 rakaat. Nah, ini yang diistilahkan kemudian oleh para ulama kita dengan salat taubat. Supaya tobat. Itu sebagian ulama mengatakan ini salat taubat namanya. Sekalipun sebenarnya ya kau angkat tahu masuk pajangi berarti tobat itu. Ya, Pak tidak mungkin kita mati dulu masuk pajan dan ini tobat. Ya, cuma istilah meru wala musyahada bil istilah itu na perlu yang pangewangi ru istilah. Ya, kau kapan rita magkada urang ko pigau anu makonja magalu ikapa ko gati ko lokam mala jenne ko nampak ko masuk pajak 2 rakaat millo adam ko ri Allah Taala. Ya Allah, ampunilah semua kesalahanku, kekeliruanku ya Allah. Hanya Engkau yang mengampuni kesalahan-kesalahan hamba. Itu supaya tobatnya nasib istilahnya ya. Itu salah satu caranya. Kau kedeki magani na riko minta di pura dipigau. Anapa kilo toba? Ya alhamdulillah. Ya. Tawaringi kesempatan Allah Ta'ala untuk memperbaiki diri. Ya, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la tasiru waziratun bisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi materi kita, pengajian kita malam ini adalah renungan. Ya. Kita merenungi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Ajak nani bilang ya rumit talada ya ya siaga igana pamasin waringi pung Allah Ta'ala detu na waringi pung Allah Ta'ala hitungan ng rupa masih. Apa jangankan 1 tahun itu, kalau kita mau hitung
yang hari ini saja seandainya kalau Allah menuntut kita semua untuk menghitung nikmat-nikmatnya, dega minaja kita, dega mulai bilang siaga pemasa yang pengalatan dari lelenda yeso sinenge mapamula den reele tatte anna narabi makukoi tatte pitu si parapo siaga ni pemasa orang yang pengalatan. Dega mulai bilang ni siaga ni manapasa dega mulai bilang pemasa mana lu magi ko natappan na tutu ini atapun Allah Ta'ala meloki manyawa na denol le masu lo ni maga tappan na tutui kung Allah Ta'ala ya kan. Jadi to syukuru yulle mo pa miso udara yulle mo pa pasuero udara pakko iso na dedule pasu minaja kitu yari kay pasu na dene yulle palisu minaja toki karena maka dia tahu ya kono lemo matame na non lemo masuk harapan mo batu ne ko matame na de non le masuk mate ki itu ya rega masuna de non le matama mate ki itu ya naron apa se tanya to hakika ini ke hakiki sikapa ngir tasawufi sikapa ngir tanya tasawufu ya ro tanya to hakika ya lico ada na yakiatunge ya pamasemana alhamdulillahi rabbil alamin ya nawaringi kesehatan pun Allah Ta'ala alhamdulillah ya maka depan rita yaitu kesehatan ge pada launa mahkotai dipasangi ya na ulun atau sehai ya tetapi iro dendre mahkotai dega gamul lemitai sangadinna to mala saidi bawa jadi yang kerilalan na masjid si asya mana mungkin tu kapan alhamdulillah kamana tu mahkota mak dekke ko dia na ulutta ada pandrita ya tanda hadis tapi ia rumah kota yang kekku diulutta dega gamul lemite sangadinna to malasai coba lo kadi gare ko di rumah sakit tatanda ia salah surat taero malasai si minggu di rumah sakit dena sale umroan na lenga ba meterukor maka dan iga magallo monroki lenga meteruku tu daripada lo kaki joka malasiki pasti maka dega gaco ko seha itawwe ya ini biasa tak kalupa ki komalasi mo ya depa di senaleta ya manusia itu tidak mampu mengukur begitu pentingnya namanya kesehatan kalau dia masih sehat tapi kumalasan ni malasan ni dapat sama kena ternyata kesehatan penting ada ya jadi alhamdulillah syukuruki nasabah sehat mana mopi baca sengaja itu kumalasan dari keki napetu irisan inawanawai maka ternyata kesehatannya lewat penting ya na yato na ini biasa tahu ia pa nama raja 4 juta na rekomalasan ki elo nikmat kuai aga pina dene yule tumalasan lo nikmat kuai dene ni yule ya napakimelo makkuai na malasan ni aga pi napakilo makkuai na malasan ni aga pi maka kesehatannya penting itulah kata Nabi ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas. Yang kedua pemasih maraja nak berpun Allah Ta'ala manusia itu kadang lalai dia nak bati-bati rupa masih buat tiga kesehatan ni Pak ko dia gaga kesehatan minaja ki dia yung lima sumpah jam magallo na rekode itu sehat tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik dan sempurna kalau kesehatan itu terganggu. Engkau tahu meloy masumpah aja mapedi isinna dan oleh masumpah aja magallo mak dari ke masumpah aja. Ada orang tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugasnya kalau dia tidak sehat
angka to melo mapak guru tasija si tengah dena sehat dena magalo cara mapak guru. Begitulah seterusnya. Seorang guru hanya bisa mengajar dengan baik murid-muridnya, mahasiswanya kalau dia sehat. Seorang pegawai dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik kalau dia sehat. Iya. Seorang yang ahli ibadah dia hanya bisa melaksanakan ibadahnya dengan sempurna dan dengan baik kalau dia sehat. Ya, odena sehat. Makutom itu. Ya ibadah, tapi tidak lagi sesempurna ketika dia dalam keadaan sehat. Inilah yang kita jadikan sebagai muhasabah, ya, bahwa betapa Allah itu begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang senantiasa diberikan kepada kita, ya. Makanya kita harus menggunakan nikmat itu dengan baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau bertanya, Mas Wali? Taman nih gawat duit? Belum. 10 menit lagi. Ya, kalau ada yang mau bertanya kita kasih kesempatan. Allahumma ya Rabbi. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, pertama kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan pada napalam gimana mubi sungai tak. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita semua. Mudah-mudahan juga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Kadang malampe sungai naiknya malasaki, yeroi pun minasa, malampe sungai nato sehat matu. Yang ketiga, mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberikan kekuatan agar kita tetap bisa istiqamah, ya, di dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Karena ternyata memang kita ini, ya, semakin hari semakin tua. Kita ini semakin hari semakin lemah. Ya. Dek gak tahu semakin lau aso semakin malesi. Maka dah tambah malesi ki, dek tambah madodong itu. Dia tu gak tahu pada lau aso pada malolo kan. Awet muda, ya, pak kita mata, ya, awet muda pak kita mata. Tapi manusia sebenarnya itu semakin hari semakin tua, semakin hari semakin lemah. Dan ada lagi satu, manusia juga ternyata semakin hari semakin sedikit dimakan. Semakin lau aso semakin madodo ki manre. Maka deh bagi balik ya nomor semakom manre hati-hati ki. Wang kata umur 60 na malah sila domo manre, ya, kepiting yang dihadapi dihabisi, ya, udang yang dihadapi dihabisi, kontro dihadapi dihabisi, contoh dihadapi habisi. Hati-hati ki tanpa tak kancing ame masinana, ya, biasa tanpa makan dosi lalu cekon na tawi, ya kan, makan do cek habis silano makuli cekon na tu makan do. Apa bahasa Bugisnya? Ye, matojo cekon, tiba-tiba matojo,
Ikut caranya matuju masalah apa degaga nasani geso mana geso mau na yamanan na lewat tebba na ya apa si Andre ni bukan ge si balupai nambar ni contoh nambar ni konro. Jadi ini empat sekawan bertemu majano mana dengan matojo cekon na tahu terpaksa tak kancing merenda innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menandakan bahwa manusia itu semakin hari semakin sedikit dia konsumsi. Ya to syukur rumah kono lemu ala tapi memang kita harus ekstra hati-hati. Ya. Ekstra hati-hati. Ya, saya kira itu barangkali Bapak Ibu materi muhasabatun nafsi kita pada malam ini. Mudah-mudahan sekali lagi nawaringi surga Allah Ta'ala, nawaringi hidayah, Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa lebih banyak beraktivitas beribadah ya, dalam hidup kita yang sangat sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja pertanyaan Ustaz, bagaimanakah cara kita mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah karena kita mengucapkan alhamdulillah lantas dikatakan kita bersyukur? Atau bagaimana? Ya. Yang kedua, bagaimana caranya menerima takdir Allah? Bagaimana caranya kita menerima takdir? Melampir kui bahas tak cek itu pembahasan ya, tapi kita persingkat ya. Jadi syukur itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama kita, bahwa ya bentuk-bentuk syukur itu ada 3. Pertama, ada yang disebut dengan asyukru bil qalbi. Manusia itu bersyukur dengan hatinya. Jadi syukur ki nasabaat. Ya. Pekoki carana syukur utawi nasabaatina ya naru atiye mesti si mata meringarang elor Allah Ta'ala. Selalu harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada yang disebut dengan asyukru bil lisan. Kita bersyukur dengan lisan kita. Ya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan lisan kita? Ya, kita bersyukur dengan banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan seterusnya. Ada syukur dengan jawarih, asyukru bil jawarih, artinya bersyukur dengan anggota tubuh kita. Ya, kita harus menundukkan anggota tubuh kita ini kepada apa yang diinginkan oleh Allah dari kita dalam hidup ini. Ya, ipatunru ilan ru'alewe ritujunna napuelo ibu Allah Ta'ala. Ya kan? Manusia kan innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kan matojo. Ya, manusia itu keras kepala kan? Ya. Supaya lunak maka hati ini anggota tubuh ini kita harus tundukkan kepada Allah. Itulah satu bentuk kesyukuran. Tingkat-tingkat kesyukuran itu juga ada 3. Ada orang bersyukur karena diberi banyak nikmat oleh Allah. Ya Allah, aku bersyukur karena Engkau telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadaku. Menre dan leku, mega si ulupa ya syukuruki. Sebaliknya ada manusia itu dia bersyukur kepada Allah bukan karena ada nikmat yang diberikan oleh Allah padanya, tapi dia bersyukur karena ada cobaan-cobaan Allah yang menimpa dirinya.
Pak mega tongato tu tahu ia menina talinga nai talalang magalloe pura mani masih sah. Waktu ku biasa malasa, weh masa lama nak takut nama semua pun Allah Taala malesika kaiman tak magallo patasay lagi ko. Jadi ada orang itu bersyukur setelah dia ditimpakan musibah oleh Allah atas dirinya. Dia bersyukur. Ya, itu dijadikan sebagai ibrah, dijadikan sebagai pelajaran. Ya, angkatoto syukuru bukan karena ada nikmat, bukan karena ada cobaan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inilah bentuk syukur yang paling tinggi. Apa itu? Orang selalu bersyukur kepada Allah karena apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, itu semuanya dia yakini bahwa itu adalah pemberiannya Allah. Jadi dek naite makada mega, cek dek yeru naite makada niga makbere. Pong Allah Ta'ala makberi makana si mata syukur. Jadi asyukuru kena tidak tergantung pada jumlahnya, tapi dia selalu bersyukur karena dia selalu meyakini bahwa yang memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya adalah Allah, maka dia selalu bersyukur. Ya, inilah level yang paling tinggi. Kalau kita mau bersyukur, ajak naita pak berena pong Allah Ta'ala, maka damigai nampaki syukur kucik dei ajak na jolok dek yang kita lihat bahwa Allah yang memberikan semua itu, maka kita selalu bersyukur. Ya, saya kira itu barangkali penjelasan secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lamu bis-shawab. Nakhtatimu hadzal dars bi qiraati ummil kitab surat al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.